Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, apa bedanya kualitas hidup orang yang beragama atau beriman dan mereka yang ateis, yang tidak percaya pada Tuhan? Mungkin di negeri ini tidak ada seorang pun yang mengklaim dirinya seorang ateis, karena wajib punya agama, setidaknya secara KTP. Leres nggih? Sehingga mungkin kata ateis itu barang yang aneh. Wong kok ora percaya karo Gusti Allah. Karena juga bukan hanya KTP, kita masing-masing punya pengalaman Allah yang hidup. Tetapi ingatlah bahwa banyak orang di dunia ini tidak membuka hati pada pengalaman akan Allah. Dan itu diantaranya hidup di Eropa ataupun di Amerika, tidak membuka hati pada pengalaman akan Allah. Artinya apa-apa dirasionalisasi dan kebetulan. Jadi kalau ternyata terhindar dari tabrakan, kebetulan terhindar. Tapi kalau orang beriman kan, puji Tuhan, aku dilindungi Tuhan, padahal peristiwanya bodoh. Maka apa bedanya orang beriman dan tidak percaya pada Allah? Tentang kualitas hidup, tentang kualitas relasi dengan sesama, tentang kualitas pekerjaan, tentang kualitas membangun hidup berkeluarga. Mungkin jawaban ini tidak memuaskan. Raono bedane. Tidak memuaskan, loh, kok ora ono bedane Romo? Lah kuwi sekarang kita ditantang untuk menjadi beda antara kita yang beriman kepada Tuhan dan mereka yang tidak beriman pada Tuhan. Banyak orang baik yang sungguh-sungguh menyatakan kebaikan dan sungguh-sungguh biasa baik, welas asih, tresno, care pada sesama, peduli pada hidup dan keluarganya, tetapi mereka tidak beriman dan bahkan tidak beragama juga. Tetapi mengelola hidup dengan sangatlah baik. Sebaliknya kita tahu bahwa orang yang sregep ning gereja, sing ya maca kitab suci, sing ya menjadi aktivis ning mungkin uripe luwih amburadul tinimbang yang tadi itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ingin saya katakan dengan mengajak Anda merenungkan apa bedanya orang beriman dan mereka yang tidak beriman, dan rasanya syok saya mengatakan orang ono bedane. Pancen. Ayo, sekarang kalau membayangkan Anda tidak beragama, membayangkan saya tidak beragama, andai kata saya tidak beragama dan tidak beriman, apakah saya merasa harus membunuh setiap orang? Kira-kira menurut orang? Orang. Apakah nek tonggoku kui kerepotan, aku yura terpanggil untuk membantu? Terpanggil bonandangi morak gitu, mesti welas asih. Kalau aku apa lagi ya, kalau aku bekerja di perusahaan, di pabrik, apakah karena aku tidak percaya pada Allah terus kualitas kerja kuwi luwih elek tinimbang wong sing beriman kapercayaan? Ya enggak.
sangat mungkin lebih baik karena tidak izin ibadah. Iya toh? Iya, sangat mungkin tidak libar-libur. Lihat, tetapi apa yang harus membedakan? Ini adalah pertanyaan hari ini. Dan firman Tuhan hari ini dari Injil mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Seperti apa yang dikritik oleh Tuhan Yesus tentang ahli Taurat dan orang Farisi? Mereka itu tahu agama, mendalami agama, rumangsa luwih caket karo Gusti Allah, tetapi kemudian atas dasar teks firman itu kemudian membenarkan diri, aku pancen ngono, nek kae pancen dosane oke, nek kae kudu disengiti, nek kae kudu dihindari, ngono kuwi lho. Kemudian mengadili orang lain sebagai orang yang berdosa, tidak layak didekati, tidak layak untuk bersalaman, tidak layak untuk disapa, tidak layak dijadikan saudara. Andai kata sekarang bayangkan, kita beragama kemudian berwatak seperti itu, opo yo kuwi menungso lumrah. Gitu? Sing bahkan orang yang tidak beragama pun tidak melakukan kecenderungan sing kemudian menjadi fundamentalis dan fanatis. Kuwi wong ora diagama sing becik sosok. Maka tuntutan pada seorang yang beriman pada penderek dalam Gusti luwih-luwih Gusti Yesus Kristus iki apa dibanding dengan mereka? Kita mengerjakan yang terbaik, mereka mengerjakan terbaik. Kita melakukan yang terluhur, mereka melakukan yang terluhur. Bedane apa? Bedane mesti kudu luwih unggul. Kenapa? Karena ketika aku melakukan hal yang baik pada sesama, aku duwe landesan kuwi sing dikersake Gusti Allah. Sementara yang lain juga baik, itu aku lakukan karena itu baik. Tetapi aku orang beriman, aku melakukan itu karena itu baik, dan Tuhan ternyata meneguhkan kebaikan ini dan memberi kekuatan. Kalau aku harus bertekun dalam tanggung jawabku di tengah keluarga, ya memang aku sudah mengambil keputusan dan komitmen untuk hidup berkeluarga, untuk mencintai pasangan hidup dan menghidupi keluarga. Tetapi karena saya beriman kepada Allah, aku tahu, aku percaya bahwa Tuhan memang memberkati setiap keluarga dengan daya kekuatannya. Maka aku mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati dan menjadi andalan keluargaku. Dengan demikian pasti lebih kokoh, lebih kuat motivasinya untuk membangun hidup keluarga yang baik. Amin. Itulah kenapa hari ini firman Tuhan mengajak kita, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Orang Yahudi itu sangat fanatis waktu itu dan protektif terhadap agamanya. Jadi selalu menganggap orang lain yang bukan Yahudi itu kafir. Dan kafir itu najis. Dan najis aku raro cedak-cedak singgolan. Apa meneh salaman. Ora. Maka dibayangkan, kalau ada perjalanan mau ke Wonogiri dari Manyaran ini, dan satu-satunya jalan adalah melalui Gumiwang. Gumiwang. Ya, satu-satunya jalan ke sana. Dan Gumiwang itu adalah kampung orang kafir, kampung Samaria. Maka saya memilih mubeng lewat Iromoko, Bentel, terus Ngadirojo tekan Wonogiri. Bayangno. Itu yang terjadi. Itu terjadi supaya tidak masuk ke kampung orang-orang najis. Lihat, opo kuwi iki sing disebut beragama. Maka Gusti Yesus ngajak kita, kalau hidup keagamaanmu mung sakmono, netepi angger-angger lan mati, ora kreatif dengan kebaikan, ya apa gunane
ning kerajaan Allah. Nah, dari kita diajak untuk terus-menerus unggul dalam apa? Dalam soal kebaikan. Kebaikan yang seperti apa? Bukan kebaikan menjadi manusia yang lain daripada yang sekarang kita miliki sebagai manusia, tetapi menungso lumrah. Nggih, ungkapan Jawa, menungso lumrah atau kuwira lumrah itu kan ukurannya nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai luhur yang setiap orang tahu. Yo lumrahe kowe iki yo jago nek ana bayen tanggamu caket. Ora iso nyumbang tur kaya ora lumrahe, gitu. Orang mergo kowe Katolik ora lumrahe ya kowe tilik bayi. Ana slipah kabeh ubek mergo ndek iman kapercayan sing beda njur malah ora nyedak. Lumrahe rasa ngomong soal iman kapercayan karo agama, lumrahe ya kowe layan. Gitu? Dan itu sudah otomatis Anda lakukan dan jangan pernah lelah ketika ada gerakan-gerakan yang orang lumrah. Gitu? Awalnya dia tetap jadi menungso lumrah lan gampang ring ngukur ki ati nurani. Becike aku tumandang, becike aku menyapa, becike aku mencicipi, becike aku sumadulur, becike aku ngrampunke gawean, becike aku tresnani brayat, becike aku setya ning timbalan lan sak panunggalane. Cetha to?